Ratusan tahun mendidik masyarakat, Menteri Agama minta semua pihak jaga marwah pondok pesantren. Hendak berburu ikan, pekerja mekanik hilang di perairan Nusa Penida, Klungkung, Bali. Menang 3-0, Italia singkirkan Israel dari persaingan ke Piala Dunia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah pondok pesantren dari berbagai narasi negatif. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren telah menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut Nasaruddin Umar, pesantren selama ratusan tahun tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Dari rahim pesantren lahir para ulama, pemimpin bangsa, serta tokoh-tokoh nasional yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan bangsa. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menak sebagai respons terhadap tayangan salah satu program televisi swasta yang dinilai menyinggung kehidupan santri. Tayangan tersebut memuat narasi satir yang dianggap merendahkan tradisi pesantren dan kesantunan para santri terhadap kiai. Potongan video yang viral di media sosial itu segera menuai kritik luas dari masyarakat dan komunitas pesantren di berbagai daerah. Ingin agar eskalasi ini meluas, seolah-olah pondok pesantren dicitrakan macam-macam. Kita seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Sudah 300 tahun lamanya pondok pesantren berjasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun dan taat seperti ini. Hemat saya, tidaklah pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren. Nah, saya mohon kepada kita semuanya ya, mari kita berikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren yang guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren. Nah, apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan oleh media tertentu, saya mohon itulah yang terakhir. Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen, Menak juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk bersilaturahmi dengan sejumlah pondok pesantren. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan lembaga pesantren, serta meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Forum Percepatan Transformasi Pesantren atau FPTP menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan sebuah program televisi yang dinilai melukai perasaan para santri dan kiai. FPTP mengkritisi pemberitaan tersebut dari aspek kinerja jurnalistik yang dinilai tidak mematuhi kode etik dan mencampur adukan fakta dengan opini. Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren atau FPTP, Kiai Haji Saifullah Maksum, menegaskan sejak awal pihaknya telah menyampaikan sikap resmi kepada sejumlah kalangan. FPTP melihat pemberitaan sebuah program di televisi tersebut tidak disiplin dalam menjalankan prinsip jurnalisme yang berimbang. Dalam penilaiannya terjadi mencampur adukan antara fakta dan opini yang dapat menyesatkan publik. FPTP menilai penyajian visual dan narasi dalam program itu terkesan menyudutkan kiai dan pesantren serta melukai hati para santri. Menurutnya, tradisi-tradisi pesantren seperti pemberian amal atau ambil berkah kepada kiai adalah bagian dari kearifan lokal dan spiritualitas santri yang tidak bisa dilihat dari kacamata luar. FPTP menegaskan pihaknya tidak berniat menuntut atau mengajukan somasi, namun mendorong dunia media untuk memperbaiki diri dan menjaga kredibilitas informasi. FPTP juga mengajak semua pihak untuk melihat pesantren sebagai pusat transformasi nilai dan keberadaban
bukan sekedar simbol tradisi. Kita kembalikan masalahnya ini ada pelanggaran jurnalistik, kita kembalikan pada yang punya domain otoritas untuk menghakimi itu. Nah, sekarang kita tinggal kembali ke depan, ayo Trans TV dan yang lain berhati-hati dan saling membantu. Pesantren itu juga banyak salahnya itu, bukan steril dari dosa kesalahan. Maksudnya nggak boleh pesantren salah itu, tapi cara pemberitaan memperbaiki itu ayo. Watawasobil haki, watawasobil saling berkontribusi, antisipasi untuk kebaikan. Dikasihkan pemikiran, gagasan. Nah kami ini dibentuk forum percepatan transformasi adalah untuk itu, memperbaiki mana pesantren yang salah paradigma, konsep-konsep masih tidak rasional atau menyalahi sosial lingkungannya atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang sedang kita coba pelan-pelan intervensi. Nggak bisa langsung jadi perubahan semuanya modern, enggak. Kita pelan-pelan karena kita nggak ingin berhadapan dengan sistem sosial lokal yang hidup di tengah-tengah pesantren. Gitu. Lebih lanjut, FPTP menyerahkan penilaian atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Pihaknya juga mengimbau seluruh media untuk lebih berhati-hati dalam memberitakan dunia pesantren yang merupakan ruang peradaban dan spiritualitas, bukan sekadar objek sensasi. Dari Jakarta, Shana Sairus, Agada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Forum Percepatan Transformasi Pesantren atau FPTP mengumumkan penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning atau Musabakoh Qiraatul Kutub dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Acara ini digelar sebagai bentuk komitmen menjaga tradisi intelektual pesantren dan memperkuat peran santri dalam menghadapi tantangan modernitas. Direktur FPTP Kiai Haji Saifullah Masyum menjelaskan bahwa lomba ini merupakan upaya ihya turats atau menghidupkan hasanah keilmuan ulama salafus soleh. Pada penyelenggaraan tahun ini, lomba akan membahas kitab-kitab bidang fikih siyasah atau fikih politik Islam karya ulama besar seperti Imam Al-Mawardi, Imam Al-Juwaini, dan Ibnu Taimiyah. FPTP menekankan bahwa para peserta tidak hanya diminta membaca teks, namun juga memahami makna konteks sejarah serta mengaitkannya dengan kondisi sosial politik masa kini. Dewan juri terdiri dari kalangan ulama pesantren, akademisi, dan praktisi politik yang akan menilai dari aspek pemahaman teks, penalaran ilmiah, dan kemampuan kontekstualisasi. Pendaftaran Lomba Baca Kitab Kuning dibuka hingga 31 Oktober 2025. Sebanyak 60 peserta terbaik terdiri dari 30 putra dan 30 putri akan disaring untuk babak semifinal di Jakarta. Peserta terbaik akan memperoleh hadiah umroh, beasiswa ke Mesir, dan uang pembinaan. Untuk sumber daya misalnya, adapun bahwa ada kelemahan, iya kita akui. Itulah yang perlunya negara atau kaum profesional membantu pesantren. Ayo dibantu, hanya tenaganya santri, tapi desainnya, konstruksinya, arsitekturalnya, ayo para ahlinya bantu. Jangan terus, wah dikecam terus, soalnya iya emang selama ini ada kelemahan itu, ya dibantu. Jangan terus dipojokkan terus ujungnya apa masih percaya kiai, apa masih percaya pesantren, itu yang nggak enak. Ya dibantu lah, ini juga milik kita, milik warga negara kita. Iroan itu tadi baik, cuma tinggal disempurnakan ya dengan perencanaannya bagus. Rohan itu masuk wilayah apa, ngecor itu lalu tinggi apa harus rohan, ya itu soal tata-tata. Tapi semangat rohan itu sangat bagus, berbakti sama ke depan karena ada musibah dan ternyata ke depan. Melalui Lomba Baca Kitab Kuning ini, FPTP ingin menunjukkan bahwa santri adalah penjaga tradisi, pengemban ilmu, dan penerus peradaban Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Shana Sairus, Agada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, aksi perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para korban yang merupakan siswa kelas 8 di sebuah sekolah negeri favorit mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan.
Terlihat para korban yang jongkok di tepi jalan mendapat pukulan dan tendangan dari sejumlah siswa lain yang diketahui merupakan kakak kelasnya. Ironisnya, kekerasan tersebut terjadi di lingkungan siswa sekolah favorit. Tak terima anaknya menjadi korban, 6 orang tua siswa melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun Selatan Rabu siang. Peristiwa perundungan diketahui terjadi pada tanggal 8 September 2025. Orang tua siswa mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah video kekerasan beredar di grup pesan instan. Usai insiden, para korban mengalami tekanan psikologis, enggan masuk sekolah, serta cenderung melampiaskan kemarahannya kepada orang tua akibat tekanan emosional. Kewenangan arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan terjadinya aksi perundungan terhadap sejumlah siswanya. Korban merupakan 6 siswa kelas 8, sementara pelaku adalah 6 siswa kelas 9 atau kakak kelas korban. Peristiwa terjadi di luar area sekolah, berjarak kurang dari 1 km dari lokasi belajar mengajar. Karena kejadian terjadi di luar sekolah, pihak sekolah menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Pihak Polsek Tambun Selatan yang menerima laporan telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi. 6 siswa yang diduga sebagai pelaku turut diperiksa oleh penyidik. Kasus ini kini dalam penanganan unit reskrim Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pekerja mekanik hilang di perairan Nusa Penida, Bali. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, warga yang beraktivitas di sekitar perairan Kutampi dibuat panik setelah seorang dilaporkan hilang saat sedang melakukan kegiatan spearfishing atau menyelam sambil berburu ikan dengan senapan bawah air. Hingga saat ini nasib korban belum diketahui. Pencarian masih terus dilakukan, termasuk melibatkan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian intensif terhadap korban Rizky Ardiansyah yang dilaporkan hilang saat melakukan spearfishing atau menyelam sambil berburu ikan dengan senapan bawah air di perairan sekitar Kutampi, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Selain melakukan pencarian di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat, tim SAR gabungan juga berupaya menemukan korban dengan melakukan penyelaman di laut menggunakan perlengkapan diving. 4 orang penyelam diterjunkan di titik koordinat terakhir korban diketahui menyelam. Sayangnya, upaya pencarian belum membuahkan hasil lantaran dugaan sementara korban terbawa arus bawah laut. Hal tersebut beralasan mengingat kondisi perairan di sekitar Kutampi yang cukup kuat arusnya. Korban menyelam menggunakan peralatan selam. Jadi kami melakukan pencarian dengan cara menyelam. Tadi sudah dilakukan 2 kali penyelaman. Sorti pertama 2 orang penyelam, jadi 1 orang dari TNI Pos AL Nusa Penida dan 1 dari Basarnas. Kemudian kami dan rekan-rekan lainnya memantau dari atas RIP. Korban Rizky Ardiansyah sebelumnya turun menyelam ke perairan sekitar Kutampi seorang diri dengan perlengkapan seadanya. Korban hanya menggunakan tabung oksigen, senapan ikan, pemberat, dan celana tanpa baju. Menurut informasi, setelah sekitar 15 menit menyelam, korban tak kunjung muncul ke permukaan. Dari Klungkung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, seorang nelayan berusia 59 tahun dilaporkan hilang saat melaut di perairan Maluku Tengah. Diduga korban terjatuh dari perahu ketinting miliknya saat perjalanan menuju Rumpon pada Senin pagi 13 Oktober 2025. Seorang nelayan bernama Abdullah Hattala berusia 59 tahun warga Dusun Lohi, Desa Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dilaporkan hilang di laut. Diduga korban terjatuh dari perahu ketinting miliknya saat perjalanan menuju Rumpon pada Senin pagi 13 Oktober 2025. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Polairut, BPBD Maluku Tengah bersama warga mencari korban.
Rabu ini, 15 Oktober 2025, pencarian dilanjutnya dengan menyisir kawasan Rumpon. Upaya pencarian membuahkan hasil. Perahu dan peralatan yang digunakan korban ditemukan mengapung oleh masyarakat Dusun Haruo. Korban Abdullah Hattala masih dalam pencarian. Bahwa korban pergi melaut sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan saat ini belum kembali. Tadi pagi pada pukul 08.20 waktu Indonesia Timur, Basarnas Ambon mengerahkan satu tim rescue dengan menggunakan KN SAR 242 menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dari Maluku Tengah, Maluku, Edwan, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, belasan pelajar dari dua kelompok sekolah yang berbeda terlibat baku hantam di tengah jalan Dharmawangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tawuran para pelajar tersebut mengganggu warga dan viral di media sosial. Diduga dipicu aksi saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah jalan Dharmawangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga tawuran terjadi setelah kedua kelompok membuat janji di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam kedua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Namun, akibat aksi tawuran yang viral di media sosial tersebut membuat arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga menjadi terganggu. Ya pas saya keluar udah agak rame di depan sih. Saya cuma nggak terlalu perhatiin banget. Sekedar cuma ngeliat sekilas lah gitu. Saya ada disuruh ke dalam, saya ke belakang sebentar. Pas balik lagi udah pada bubar gitu bang. Emang pas saya lihat sebentar sih emang nggak ada yang bawa barang. Saya lihat cuma tangan kosong doang. Namun, akibat aksi tawuran yang viral di media sosial tersebut membuat arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga menjadi terganggu. Warga yang gerah dengan aksi para pelajar tersebut akhirnya membubarkan paksa hingga para pelajar kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, anggota TNI bersama warga menggelar razia ranjau darat di kawasan Alun-Alun Wates atau Alwa, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin pagi. Pecahan kaca, potongan kawat, hingga sampah rumah tangga yang membahayakan menjadi target razia ranjau darat kali ini. Razia ranjau darat yang digelar di kawasan Alun-Alun Wates ini melibatkan petugas gabungan dari TNI, Pemkab, Ormas hingga unsur masyarakat. Pecahan kaca, potongan kawat hingga tusuk makanan ringan yang berpotensi mencelakai pengguna alun-alun menjadi target kegiatan ini. Aksi ini dilakukan karena sebelumnya beredar informasi banyak warga yang terluka akibat tusuk makanan ringan yang dibuang sembarangan. Terlebih kawasan ini menjadi area pusat olahraga dan kegiatan masyarakat paling favorit karena lokasinya yang berada di tengah kota Wates. Tak hanya area olahraga, gorong-gorong di kawasan ini juga dilakukan pembersihan karena banyaknya tumpukan sampah yang berpotensi menyebabkan drainase tersumbat. Sejumlah kendaraan pengangkut sampah pun dikerahkan untuk membawa tumpukan sampah hasil razia ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya personel yang mendukung kegiatan ini, baik dari TNI, kemudian Pemda, di sini banyak-banyak dari OPD, Satpol PP, dan dipakat juga bersatu untuk mengembalikan alun-alun Wates dan kondisi bersih. Dan Kulon Progo tetap harus dijaga, walaupun Kulon Progo tidak darurat sampah, akan tetapi kita harus antisipasi sejak dini mengenai sampah. Sebelumnya, alun-alun Wates selama 3 pekan digunakan untuk pesta rakyat mulai dari pameran pembangunan Manunggal Fair, HUT TNI hingga pasar malam. Minimnya kesadaran pola hidup bersih membuat banyak sampah dibuang sembarangan meski pemerintah sudah menyediakan puluhan tong sampah di sekitar kawasan ini. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Timnas Italia berhasil menaklukkan Timnas Israel dengan kemenangan telak 3-0. Kemenangan ini sekaligus memastikan Israel tersingkir dari persaingan menuju putaran final. Saat ini, Italia menempati posisi kedua grup I dengan 15 poin, tertinggal 3 angka dari Norwegia di puncak klasemen. Timnas Italia kembali menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Eropa dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Israel dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup 1 di Blue Energy Stadium Rabu 15 Oktober 2025. Hasil ini menjaga asa skuad Gli Azzurri untuk lolos ke putaran final sekaligus memupus peluang Israel untuk melangkah lebih jauh. Bertanding di hadapan publik sendiri, Italia tampil dominan sejak peluit awal disembunyikan. Gennaro Gattuso menurunkan formasi ofensif yang menitik beratkan pada kecepatan dan kreativitas lini depan. Namun meski menguasai jalannya pertandingan, Italia sempat dibuat frustasi oleh rapatnya barisan pertahanan Israel yang tampil disiplin dan solid selama hampir seluruh babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama, sebuah pelanggaran di kotak terlarang berbuah penalti bagi Italia. Matteo Reategui yang maju sebagai algojo dengan tenang menaklukkan kiper lawan dan membawa Azzurri unggul 1-0 hingga turun minum. Gol ini menjadi momentum penting yang mengubah arah permainan. Memasuki babak kedua, Israel mencoba keluar dari tekanan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya melalui serangan balik cepat. Namun lini belakang Italia yang dikomandoi oleh Gianluca Mancini tampil kokoh dan mampu meredam setiap ancaman. Koordinasi antar pemain belakang yang rapi membuat Israel kesulitan menemukan ruang tembak bersih. Dominasi Italia kembali berbuah hasil di menit ke-74. Reategui kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan rekan setimnya yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Israel. Gol keduanya malam itu menegaskan ketajamannya sebagai ujung tombak utama Italia. Menjelang akhir pertandingan, Italia terus menekan dan nyaris menambah keunggulan melalui aksi Francesco Pio Esposito. Namun sepakan jarak dekat pemain muda tersebut masih mampu ditepis penjaga gawang Israel. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga akhirnya Gianluca Mancini menutup pesta gol di masa injury time babak kedua. Menerima umpan matang dari Federico Di Marco, Mancini menyambar bola di depan gawang dan memastikan kemenangan 3-0 bagi tuan rumah. Dari hasil ini, Italia mengoleksi 15 poin dari 8 pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen grup 1, terpaut 3 angka dari Norwegia yang berada di puncak. Sementara itu Israel tertahan di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 7 laga dan dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.